Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel YouTube Ricky Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas 7 penyebab dispenser rusak. Kali ini kita bahas tentang dispenser yang model hot and cool, panas dan dingin. Ada juga dispenser yang hanya panas saja. Kali ini kita membahas tentang dispenser yang panas dan dingin. Pastinya seperti biasa, biaya servis Rp0 maksudnya adalah kita memperbaikinya tanpa biaya servis untuk teknisi. Kita sendiri nanti bisa memperbaikinya ketika penyebab dari dispenser ini kita ketahui. Terima kasih ya sudah menonton di video channel ini. Kita lanjut saja langsung penjelasan berikutnya. Kita awali dengan mengetahui prinsip kerja dari sebuah dispenser ini, ya, dari skema yang nampak ditampilkan pada gambar. Ya, ini adalah skema dari sebuah dispenser yang hot and cool. Seperti ini tampilan depannya dan ini tampilan belakangnya. Nah, kita lihat yang pertama dari AC input 220 volt AC. Ini adalah simbol dari sebuah steker ya. Ini nanti dari sini, dari kabel inputnya, ini adalah AC input 220 volt. Kemudian kita lanjut ke switch ya, switch atau saklar ya. Ini switch dingin dan switch panas ya. Switch ini ada di sini letaknya, yang panas biasanya yang hot warna merah, yang cool warna hijau. Ya, di sini untuk switchnya. Kemudian di sini ada lampu indikator cold ya, kemudian ada lampu indikator hot dan ada lampu indikator power. Di sini ditampilkan biasanya ada 3 ya. Di sini kebetulan hanya 2, hot dan cool saja. Jadi di skema ini ada 3 lampu indikator. Ini power artinya listrik masuk. Kemudian di sini kalau pemanas saklar kita hidupkan, yang saklar warna merah, maka hot ini akan menyala lampunya. Kemudian jika yang cool, yang hijau saklarnya atau switchnya, maka yang lampu cool yang hidup. Ini adalah sebuah resistor, ini juga resistor penahan agar lampu LED ini tidak putus. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat arus mengalir melalui switch ini ketika kita pilih hidup atau on, ya maka akan mengalir arus ke bagian power supply untuk pendinginan, cooler, ke tangki pendinginan. Jadi power supply, kemudian ada kipas, kemudian ada TC, ya, thermoelectric cooler. Ini adalah pendingin, alat pendingin, agar air yang di dalam tangki ini suhunya turun, suhunya dingin. Kemudian, kalau switch panasnya dihidupkan, maka akan melalui termostat ya. Termostat ini adalah salah satu resistor yang bisa berubah, tahanan resistor yang berubah dipengaruhi oleh suhu. Kemudian kita lihat di sini ada heating element, pemanas ya. Pemanas yang fungsinya untuk memanaskan air. Jadi ada tangki pemanas, kemudian ada tangki pendingin. Nah, ini prinsip dasar dari sebuah dispenser yang hot and cool. Berikutnya kita lihat penyebab dispenser ini rusak. Nah, yang pertama penyebabnya kita lihat dulu yaitu stekernya. Ya, stekernya ini kita amati seperti biasa. Semua peralatan elektronik diawali oleh steker dulu ya, karena itu sebagai input arus masuk ya. Apakah alat ini dapat bekerja atau tidak ya. Di sini dengan menggunakan multitester di posisi kali 1 selektornya, maka kita hubungkan jack merah dan jack hitam, posisinya apakah kabel ini dalam keadaan bagus atau tidak. Jika bagus, maka jarum penunjuk pada multitester akan bergerak menyimpang ke kanan. Nah, kemudian berikutnya ya, dispenser penyebab yang kedua rusak ya. Yang pertama tadi steker, yang kedua adalah switchnya. Ini switch ini ada 2 ya, pemeriksaannya sama. Ada di sini konektor ya, terminal ada 2. Yang satu kita hubungkan ke jack merah, yang satu lagi hubungkan jack hitam pada multitester. Jika bergerak berarti switch ini bagus ya. Ada 2 switch ini yang harus perhatikan, karena biasanya ini yang sering mengalami kerusakan ya, karena mati hidup ya.
mati hidup, dan ini yang sering sekali mengalami kerusakan. Bisa kita cek dengan menggunakan multitester. Posisinya ada di belakang ya dari sebuah dispenser. Di posisi di belakang seperti ini dia, lebih jelasnya ada hot, ada cool. Ini adalah switch-nya dalam skema. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Penyebab yang ketiga dispenser rusak adalah termostat ya. Ini termostat. Ini dia, bisa termostat namanya, bisa termistor ya. Termistor itu berarti resistor yang bisa berubah apabila dipengaruhi oleh suhu. Cara meriksanya ya sama dengan tadi, dengan steker ya. Nah, ini kita lihat di sini dengan menggunakan multitester, jack merah, letakkan di terminal atau konektor yang satu, yang hitam juga yang satunya lagi, ya, dengan posisi kali 1 ohm. Maka jarum akan bergerak ke kanan jika termistor ini bagus atau termostat ini bagus. Nah, ini juga yang mengalami sering kerusakan apabila pemanas ini tidak berfungsi. Alangkah baiknya kita periksa dulu termistornya sebelum kita ponis elemen pemanasnya yang rusak. Jadi biasanya ini yang sering kendala kerusakannya. Ini letak di skema ya. Kemudian kita lihat yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah heater elemen. Di sini ada elemen pemanas yang berada di tabung ya, tabung atau tangki pemanas ini. Jadi ada dua kabel nanti keluar dari tabung ini ya. Di sini kita lihatkan sebelum dia dari saklar masuk ke termostat ini baru masuk ke tangki. Jadi ini warna merah, ini masuk ke tangki ya. Nah, yang warna biru, yang biru ini langsung masuk ke tangki dari bagian bawah. Ini tidak nampak, dalam model ini tidak nampak. Nah, elemen pemanas ini biasanya kalau kita gunakan kali 1, dia akan bergerak menyimpang ke kanan. Biasanya tidak mendekati 0, ada angka tertentu nilai ohmnya. Nah, ini menandakan dia bagus. Jika rusak, dia sama sekali tidak bergerak. Biasanya kalau elemen pemanas ini rusak. Ya. Nah, ini cara memperbaikinya biasanya bisa diganti komplit, ada juga dijual. Lebih bagus pembeliannya online, lebih mudah kita. Juga sama dengan komponen lainnya ya. Ini ada dijual komplit, ada juga yang elemen pemanasnya saja cuman lebih bagus ya, diganti dengan lengkap komplit dengan tabung tangkinya untuk tangki pemanas. Nah, ini dalam bentuk skemanya letaknya di sini. Ini kita cara periksanya dengan menggunakan multitester. Ya, dari warna merah ini dihubungkan ke jack merah dan yang hitam kita hubungkan ke yang biru. Di sini ada penyambungan. Jadi kita lihat masukkan jacknya kemari. Jadi kita tes jika bergerak berarti dinyatakan bagus. Nah, berikutnya yang kelima, rangkaian power supply. Di sini rangkaian power supply ini kita lihat tampak dari belakang ya. Kita buka. Di sini tempat posisinya sebelum baut ini dibuka. Jadi ketika baut ini dibuka, inilah dia rangkaian power supply itu. Jadi melalui AC, tegangan AC masuk, kemudian dioda. Dioda ini disearahkan, kemudian masuk ilko. Kemudian distabilkan menggunakan transistor atau IC. Kemudian trapo untuk menyetabilkan, keluarlah tegangan 12 volt nanti untuk ke kipas. Dan tegangan yang lainnya untuk ke TEC-nya nanti. Ya. Nah, ini rangkaian ini yang kalau tidak profesional dalam perbaikan rangkaian power supply ini, ya sebaiknya jangan dilakukan karena ini berkaitan dengan tegangan listrik. Ya, jika ini yang mengalami kerusakan, bagusnya kita panggil teknisi untuk memperbaikinya. Nah, kita lanjut ya. Ini bagian power supply-nya berada di sini. Jika mengalami kerusakan, biasanya ada terbakar dalam bentuk fisik ya. Atau dengan menggunakan multitester, cek diodanya satu-satu, kemudian kapasitor, ada resistor, ada transistor, atau IC ya. Nah, ini ada resistor-resistornya, kita cek satu persatu bagi yang bisa mengukurnya. Nah, kita lanjutkan saja. Ini kita anggap ya, cukup mengetahui saja blok bagian dari rangkaian power supply. Ya, power supply ini untuk memberikan tegangan ke kipas dan tegangan ke nanti ke TEC ini. Ya, tegangan kipas dan tegangan TEC. Jadi guna power supply untuk mensuplai kipas dan rangkaian TEC-nya. Ya, berikut selanjutnya yang keenam kita perhatikan. Yang keenam ini kipas angin. Kipas angin ini bisa rusak ya kalau tidak berputar lagi, berarti suhu pada tangki ini tidak akan dingin.
ya, karena dia harus dikipas ya, harus dikipas untuk suhu ini agar tangki ini menyebar dingin dari TEC ini. Jadi dia menggunakan kipas dengan daya DC tegangan 12 volt dan arus 0,17 ampere. Ini tegangannya ya, untuk memutarkan sebuah kipas angin ini. Jadi suplaian daya atau tegangan dan arusnya berasal dari power supply tadi. Nah, berikutnya ya kita lihat yang ketujuh ya, yang ketujuh, perhatikan yang ketujuh ini. Inilah sebuah Peltier TEC thermoelectric collar ya. Ini bentuknya TET1. Ini bentuknya sebetulnya di dalam. Ya, kalau kita perhatikan dari gambar ini ada gambar TEC-nya, simbolnya positif negatif. Nah, inilah heatsink pendingin ya, membantu pendinginan lebih cepat menyebar ya. Jadi bantuan kipas tadi untuk mengipas bagian ini, heatsink ini, agar suhu tadi merata di bagian ini, ada tangki coolernya ya, tangki di pendinginnya. Jadi nanti di sini ini alatnya adalah filter TEC ini berada di dalam ya, dijepit di antara heatsink dan tangki coolernya ini. Ya, cara periksanya sama dengan termofuse, termostat ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini pemeriksaan TEC sama. Ini menggunakan multitester ya. Kali 1 ohm. Kemudian jack merah dihubungkan ke kabel merah boleh. Jack hitam dihubungkan ke kabel hitam juga boleh, terbalik juga boleh. Yang penting salah satunya harus terhubung kedua-duanya. Ya. Nah, ini di posisi kali 1, jarum akan bergerak jika ini dalam keadaan bagus. Jika rusak, dia tidak akan bergerak jarumnya. Nah, inilah tangki ya, tangki di mana air itu bisa suhunya menjadi dingin. Tangki penampungannya di sini. Nah, di sini ada selang. Ya, biasanya bocor disebabkan oleh selang ini ya, yang kadangkala karena sudah lama ya, bisa saja ini selang ini bocor. Misalnya kendala dispenser itu salah satunya adalah sering terjadi kebocoran disebabkan oleh selang ini. Ya, itulah tambahan untuk penyebab dispenser ini rusak. Nah, inilah sedikit penjelasan ya mengenai penyebab kerusakan dari dispenser. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu tambahan bagi rekan-rekan ya, bagi siswa-siswi yang ingin mengetahui cara memperbaiki dispenser hot and cold dan mengetahui prinsip kerjanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.